Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Queenie Intan Filia dengan NPM 20150611015. Prodi Informatika dari Universitas Lampung. Di video ini saya akan mengumpulkan tugas kelas kampus mereka yang pertama, yaitu membuat video tutorial, pembuatan file directory di file manager di salah satu fitur di dalam cPanel atau iCloud khusus Universitas Lampung, dan beserta database menggunakan MySQL. Sebelum itu, saya akan membuka dulu alamatnya, cPanel-nya. Sebentar, ada sedikit problem. Ya, ini adalah tampilan dari awalnya, kemudian saya sudah diberikan kata sandi untuk aksesnya, dan saya sudah login. Kemudian ini adalah menu home dari cPanel Unilab. Seperti yang kita tahu, cPanel memiliki beberapa fitur-fitur yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan atau memudahkan segala keperluan kita atau keperluan hosting kita. Yang pertama adalah seperti menu File Manager, yang mana kalau kita yang pengguna Windows PC yang berbasis Windows OS-nya, kita akan sangat familiar dengan Windows Explorer. Nah, di dalam cPanel ini ada fitur namanya File Manager yang biasa dipakai untuk mengelola semua direktori dan file milik kita. Kemudian juga ada fitur bandwidth, ya. Bandwidth ini untuk mengecek penggunaan bandwidth dan mencakup berbagai aktivitas mulai dari FTP, POP, dan HTTP. Jadi melalui fitur bandwidth yang disematkan di dalam cPanel ini, kita juga bisa lebih mudah mengatur dan mengelola kebutuhan hosting dalam website. Kemudian juga ada disk usage, ya, di sini. Jadi di dalam cPanel, fitur ini menyediakan ada yang namanya disk usage atau disk space usage, menyediakan cara praktis untuk melihat besaran disk space yang telah kita pakai di setiap folder kita. Dengan demikian kita juga bisa memantau secara langsung kapasitas yang masih tersedia dan melihat apa sih yang menyebabkan space database kita tuh habis. Kemudian ada juga backup-nya, nih menu backup. Kemudian backup ini memungkinkan semua data yang kita buat ini akan menjadi lebih aman. Kemudian ada FTP accounts, ya. Jadi kita dapat membuat akun FTP dan membatasi aktivitas agar kita dapat mendownload atau mengupload data dari direktur tertentu. Kemudian FTP ini diperlukan aplikasi pihak ketiga ya kalau membuatnya, seperti Qt FTP atau FileZilla. Kemudian ada lagi MySQL database, ya. Jadi memungkinkan kita untuk membuat database, user, dan mengatur hak akses. Sesuai dengan namanya juga, layanan ini didukung oleh MySQL. Kemudian di sini ada Remote MySQL. Fitur ini dapat membuat kita langsung bisa mengakses database tanpa harus login ke dalam cPanel. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan program pihak ketiga seperti MySQL, HeidiSQL, dan Navicat. Demikian beberapa fitur yang bisa saya jelaskan di dalam cPanel ini. Dan saya akan langsung saja membuat
file directory di dalam file manager ya. Contoh fitur yang ada di dalam cPanel. Pertama kita klik dulu file manajernya, kemudian di sini sudah disediakan oleh dosen saya, Pak Gigi, di public HTML, kemudian di folder KMMI, kita buka, kemudian di sini teman-teman saya sudah pada membuat, dan sebenarnya saya juga sudah membuatnya. Ya, ini adalah folder saya. Tapi saya mencoba untuk membuatkan ulang di dalam video tutorial ini. Tadi saya memiliki kendala. Saya pertama akan menghapus dulu. Saya memiliki kendala, yaitu not found, atau ketika dipanggil dia tidak terpanggil. Seperti ada kesalahan, tetapi padahal semua yang sudah diajarkan oleh dosen saya sudah saya ikuti semua, tetapi saya tidak menyadari. Nah, ini kita pertama klik folder name ya. Dalam membuat folder name ini sangat harus berhati-hati karena tadi saya tidak sengaja atau tidak sadar bahwa di yang akhir setelah kata field itu terdapat spasi. Nah, kemudian saya tidak sadar tadi. Saya pikir sama saja atau bagaimana, saya tidak sadar. Nah, jadi aturan penamaannya supaya mempermudah kita, huruf kapital semua dan setiap kata dibatasi dengan underscore. Jangan lupa untuk dihapus ya, supaya kita benar-benar tidak ada spasi di dalam aturan penamaannya. Create new folder. Kita bisa cek kembali, di sini saya sudah memiliki kembali folder nama saya. Kemudian karena direktori ini masih atau kosong, tidak bisa dipanggil nantinya. Jadi kita harus memiliki file gitu. Kita buat file index HTML. Nah, kemudian supaya bisa ya sebagai syarat saja kita akan melakukan coding sederhana untuk untuk timbul di dalam website kita. Ya, kita bisa menggunakan bahasa apa saja, tetapi di sini saya mencoba menggunakan saya ingin menuliskan hello Queenie. This is your first site. Kemudian smile-nya ditutup. Ditutup ya. Sesuaikan di sini. Nah, kemudian kita bisa langsung save change. Nah, sudah jadi. Kalau misalnya normal, akan berjalan normal. Kita akan mengecek dengan memanggilnya. Kita tulis dulu alamatnya secara manual. /KMMI, karena foldernya berada di dalam KMMI tadi ya. Kemudian di dalam folder Queenie _Intan _Violia /index.html. Wow, sudah jadi ya teman-teman file directory dalam file manager. Hello Queenie, this is your first website. Oke, kemudian kita selanjutnya akan membuat database dari fitur, ada di sini namanya fitur MySQL. Jadi kita membuatnya pertamanya di MySQL Database Wizard. Dan di sini terdapat step 1, step 2, step 3, dan step 4. Jadi kemarin saya juga sudah membuat, nah ini dia.
kita bisa membuat yang pertama namanya itu nama database kita. Langsung saja kita buat Queenie_Intan_Filia_sensor. Saya mengikuti dosen saya untuk database sensor ya kemarin. Kemudian kita bisa next step. Dan kemarin saya dan teman-teman serta dosen saya membuat username. Kemarin membuat username-nya maksimal 7 karakter dan saya membuat kif_1. Kemudian password saya ada di sini ditawarkan 2 pilihan. Kita ingin menggunakan template password atau password generator dari panelnya, jadi mereka yang provide atau yang menyediakan passwordnya, atau kita sendiri yang akan membuat passwordnya. Kemarin saya membuat password sendiri. Nah, kalau misalnya kita tuh memiliki kita ingin memutuskan untuk membuat sendiri tuh, kita tuh bakalan banyak menemukan kesulitan gitu. Jadi menurut saya mendingan kita memakai password generator yang ada di sini. Jadi kita copy dahulu, I have copy use password ya. Kita simpan dulu di note. Jadi user name satu, kemudian password, gitu. Jadi ada lambang-lambang yang pokoknya semuanya sudah diatur dan create. Step 3 itu semua all privileges harus dicetak. Kemudian next step. Jadi pemberitahuan bahwa user dengan alamat ini sudah tertambahkan di database ini. Ya. Jadi begitu saja untuk pembuatan dari database yang menggunakan MySQL ini. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.